Ya baik, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya baik, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang manajemen operasional. Sebelum kami ke materi, perkenalkan nama saya sendiri, Matias Sertiviko dengan NIM 2210417587 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ferry dengan NIM 2210417586. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Ya, baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen operasional. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari juru bicara. Penggunaan sumber-sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah. Jadi definisi manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus kepada proses produksi, produk ataupun jasa, di mana terdapat manajer operasi yang memiliki tanggung jawab terhadap proses input atau materi energi tenaga kerja menjadi output atau produk atau jasa. Ya, baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan bahan kajian manajemen operasi. Ya, adapun bahan kajian dari manajemen operasional adalah yang pertama, pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi, pengelolaan operasi barang dan jasa, mengapa belajar manajemen operasi, apakah yang dilakukan manajer operasional. Adapun bahan kajian atau sub produk bahasan, yang bagian A, pengertian dan ruang lingkup manajemen operasi, yang bagian B, pengelolaan operasi barang dan jasa, dan bagian C, mengapa belajar manajemen operasi, mengapa manajemen operasi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Coba saudara jelaskan metode kegiatan pembelajaran manajemen operasi. Ya baik, adapun metode dari pembelajaran tentang manajemen operasional adalah pembelajaran ini dilakukan dengan student care learning. Metode pembelajaran. Baiklah, kita ke pertanyaan yang ketiga. Coba saudara jelaskan metode kegiatan pembelajaran manajemen operasi. Ya, adapun metode dari kegiatan pembelajaran manajemen operasi adalah mahasiswa diberikan tugas untuk mengatasi masalah dan contoh kasus manajemen operasi yang diberikan. Poin yang kedua, mahasiswa diberikan tugas untuk manajemen operasi dalam bentuk tulisan berkaitan dengan manajemen operasi. Bagian ketiga, ujian tengah semester dilakukan dengan analisis khusus yang berkaitan dengan manajemen operasi. Yang terakhir, mahasiswa melakukan presentasi bisnis dalam bentuk kelompok dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pengenalan terhadap audiens, bahasa tubuh, dan rasa percaya diri. Ya, terima kasih. Baiklah, bisa kita lanjut? Ya, silakan Pak. Ya, pertanyaan nomor 4. Bagaimana penilaian kuliah manajemen operasi? Ya, adapun penilaian atau komponen penilaian kuliah tentang manajemen operasional adalah bagian pertama, komponen dan bobot penilaian dalam persentase atau kelompok dan bobot penilaian terkait dengan CPMK yang ada di dalam butir B. Adapun sikap kisarannya 10%, keterampilan umum 20%, yang ketiga keterampilan khusus 30%, bagian 4 pengetahuan 40%. Dan strategi penilaian, tes terdiri dari UTS dan UAS, dan non-tes berupa tugas terstruktur atau video record. Ya, baiklah, lanjut ke nomor 5. Sebutkan media pembelajaran yang digunakan dalam kuliah manajemen operasi. Media pembelajaran dalam manajemen operasi terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras berupa buku dan perangkat lunaknya berupa PowerPoint. Ya, lanjutkan ke nomor 6. Coba saudara jelaskan kebijakan perkuliahan manajemen operasi semester ini. Adapun kebijakan perkuliahan tentang manajemen operasi, yang poin pertama adalah kehadiran. Mahasiswa yang tidak hadir, baik dengan pemberitahuan atau tidak, lebih dari 20% dari total pertemuan dianggap tidak lulus dengan mendapat nilai E. Yang bagian B, keterlambatan. Keterlambatan masuk kelas selama menit diizinkan mengikuti perkuliahan bila kelas dimulai pukul 8.
Keterampilan dan masuk kelas lebih dari 1-15 menit tidak diizinkan mengikuti perkuliahan. Keterlambatan penyerahan tugas selama 1-7 hari dari tanggal waktu yang ditetapkan akan mendapatkan pengurangan nilai sebanyak 20 poin. Keterlambatan penyerahan tugas selama lebih dari 7 hari dalam tanggal waktu yang ditetapkan akan mendapat nilai 0. Adapun bagian C, tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas. Yang bagian D, kecurangan akademik. Mahasiswa wajib mengetahui standar aturan dan kebijakan tentang kejujuran akademik dan menghindari tindakan kecurangan dalam ujian akan diberikan nilai E pada ujian tersebut. Adapun E yaitu etika di dalam kelas luring. Mahasiswa tidak diperkenakan mengenakan pakaian yang memperhatikan aurat. Terus, mahasiswa tidak menggunakan alat komunikasi untuk keperluan yang tidak terkait dengan pembelajaran. Mahasiswa tidak membuat kegaduhan yang mengganggu ketertiban pembelajaran. Adapun yang bagian F, etika di dalam kelas daring. Mahasiswa tidak diperkenakan menggunakan pakaian yang ketat. Mahasiswa wajib mendikasikan lintas di dalam bentuk tulisan, cerita atau video. Ya baik, terima kasih. Silakan lanjut. Ya, baiklah, lanjut ke nomor terakhir. Sebutkan buku yang digunakan dalam mata kuliah manajemen operasi.